Ternyata prediksi beberapa berita ekonomi di bulan Oktober kemarin akhirnya terbukti juga. Per Januari 2026, harga emas resmi tembus 3 juta rupiah. Sebenarnya kalau lo ngikutin trennya dari tahun lalu, momen itu udah gak mengejutkan lagi ya. Karena kalau kita lihat grafiknya, sejak awal 2025, harga emas itu emang naik drastis. Bayangin aja ya, ibaratnya di 2025 harganya tuh masih di angka 1,5 juta, dan di awal 2026 ini harganya udah naik 2 kali lipat, udah sampai di angka 3 juta. Dan menariknya, kenaikan harga emas yang drastis ini memicu berbagai reaksi dari netizen Indo. Ada yang seneng ya karena udah nabung dari 2012, ada yang nyesel nggak beli pas harganya masih di 2 juta, ada juga yang nyesel karena emasnya baru aja dijualin, dan juga ada yang cemas soal mahar pernikahannya yang semakin mahal. Di tengah kepanikan ini, seperti orang Indonesia pada umumnya ya, banyak yang kemungkinan besar bakal FOMO mau beli emas sekarang. Apalagi bentar lagi puasa, THR bakal cair, godaan buat spending ke emas ini pasti gede banget. Nah, pertanyaannya, buat lo yang belum beli emas di 2026, apakah itu sudah terlambat buat lo beli emas? Atau justru ini adalah waktu yang tepat buat lo mulai beli emas? So, welcome to Psychology of Finance by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang emas di 2026. Enjoy! Welcome to Psychology of Finance. Gue bakal coba sampein argumen yang pro dulu ya. Emas itu masih belum telat buat dibeli karena kita sekarang lagi ada di fase ekonomi yang penuh ketidakpastian. Inflasi itu tinggi banget, konflik juga di mana-mana, dan ada isu perang dunia ketiga yang makin panas. Era ketidakpastian ini jadi salah satu faktor kenapa harga emas itu bisa menggila sampai sekarang. Apalagi di Januari 2026 ini ada gejolak sempurna yang bikin investor pada panik. Pertama, masalah Greenland dan perang tarif di NATO. Mungkin lo udah tahu ya, beberapa waktu lalu Amerika Serikat menginvasi Venezuela dan menculik presidennya. Gak puas sampai di situ, setelahnya Trump juga menargetkan Greenland untuk diakuisisi. Nah, masalahnya Greenland itu wilayahnya Denmark, dan Denmark itu sekutu dekat Amerika di NATO. Karena Denmark nih tegas ya nolak ngejual Greenland, Amerika itu malah ngamuk. Mereka mengancam bakal nerapin tarif impor 10-25% ke Denmark dan negara sekutu NATO lainnya di Eropa kalau Greenland gak dikasih. Bayangin aja ya, Amerika yang harusnya jadi pemimpin aliansi ini malah nodong teman sendiri pakai senjata ekonomi. Dan akibatnya muncul ketakutan kalau pasar Amerika udah gak aman lagi. Dan akhirnya investor pada panik, mereka langsung buang aset dolar buat beli emas. Isu yang kedua adalah isu independensi The Fed. Di saat yang sama, di dalam negaranya sendiri, Departemen Kehakiman Amerika tiba-tiba membuka investigasi kriminal ke ketua The Fed, Jerome Powell. Simpelnya, The Fed ini mirip kayak Bank Indonesia ya, yang tugasnya tuh buat bikin kebijakan moneter. Nah, pasar ngelihat ini sebagai upaya maksa bank sentral buat nurunin suku bunga secara paksa demi kepentingan politik. Ini sebenarnya pertanda yang berbahaya ya, karena kalau kita lihat sejarah di US tahun 1972 itu pas presidennya masih Richard Nixon juga pernah menekan ketua The Fed untuk nurunin suku bunga. Dan hasilnya di tahun itu terjadi inflasi gila-gilaan yang bikin ekonomi US jadi macet banget. Nah, makanya gara-gara ini investor makin yakin ngejual aset berbau Amerika dan mindahin uangnya ke aset yang lebih netral, yaitu emas. Secara teori ekonomi, kalau permintaan tinggi, harganya juga pasti ikut naik juga, dan ini yang bikin harga emas bisa semahal sekarang. Jadi situasi kayak gini, fokus orang-orang bukan lagi cari cuan besar, tapi nyari aset penyelamat biar nilainya itu nggak habis dimakan krisis. Nah, emas adalah salah satu pilihan yang paling masuk akal di saat ini. Tapi kalau kita ngomongin di luar dari politik, by data itu sebenarnya ada 3 alasan kuat kenapa posisi emas itu masih sangat mendominasi hingga saat ini. Pertama, nilai uang kertas itu selalu turun. Emas makin mahal bukan karena bentuk atau komposisinya yang berubah, tapi karena nilai mata uang kayak rupiah dan dolar itu makin lama makin turun gara-gara inflasi. Dulu duit 50.000 itu cukup ya buat belanja di pasar buat kebutuhan konsumsi selama 1 minggu. Nah, sekarang makan yang layak selama 3 hari aja mungkin gak cukup. Ikan 1 kilogram aja harganya udah tembus 60.000 ya. Ayam juga mahal, bisa sampai 55.000 per kilogram. Jadi nominal itu sebenarnya tuh sama, tapi kekuatan belinya itu menyusut secara drastis. Nah, emas adalah aset yang kebal sama penyusutan ini. Bahkan di tahun 98 aja lo bisa beli 1 gram emas dengan harga uang 75.000. Tapi sekarang buat beli 1 gram emas harus punya uang sampai 3 juta. Yang artinya daya jual emas itu gak menyusut,
justru berkontribusi pada naik turunnya tuh inflasi. Jadi pas lo beli emas sekarang nih di harga 3 juta, lo sebenarnya bukan beli barang yang kemahalan. Lo lagi nukerin uang kertas yang pasti melemah dengan aset yang nilainya terjaga setiap tahunnya. Yang kedua, Bank Sentral Dunia lagi borong emas besar-besaran. Dulu selama 2 dekade terakhir, bank sentral di beberapa negara maju itu sering jualan emas. Tapi sejak krisis geopolitik di Eropa sejak tahun 2022 dan pembekuan cadangan devisa Rusia, perilakunya mulai berbalik total. Sekarang bank-bank sentral ini jadi pembeli emas terbesar di dunia. Mereka mulai ngeborong emas dalam jumlah yang sangat besar. Biar lebih jelasnya lagi, lo bisa lihat grafik ini ya. Dan kalau kita ngomongin case negara secara spesifik, terhitung dari Januari sampai November 2025, Polandia itu udah ningkatin cadangan emasnya sampai 28% dari total devisa. Negara kayak Cina juga udah tercatat beli emas sebanyak 25 ton. Bank Indonesia juga sebenarnya beli di periode ini, tapi cuma 1 ton aja. Dan 1 ton itu meskipun kelihatannya kecil ya dibanding negara lain, tapi itu besar juga 1 ton itu ya. Kenapa data ini penting? Karena bank sentral itu beli bukan buat cari untung selisih harga kayak kita. Mereka itu beli buat keamanan nasional dan juga kedaulatan negara. Mereka nggak peduli ya harganya mahal, mereka bakal tetap beli buat ngurangin ketergantungan sama dolar Amerika Serikat. Aksi borong negara-negara ini juga menciptakan yang namanya floor price. Kalau harga emas mulai turun, negara ini bakal langsung beli lagi dalam jumlah raksasa. Makanya harga emas itu bakal susah buat anjlok terlalu jauh. By the way, sebenarnya soal negara besar yang mulai borong emas ini udah kita bahas juga ya di 5 bulan lalu di video ini. Kalau penasaran, lo bisa tonton aja ya setelah tonton video ini. Yang ketiga, the Lindy Effect. Teori ini bilang semakin tua umur sesuatu, semakin besar kemungkinan dia bakal terus bertahan di masa depan. Nah, emas itu punya efek kayak gini. Selama lebih dari 5.000 tahun, emas udah terbukti jadi aset yang gak ada matinya. Dia udah ngelewatin ribuan perang, reruntuhan kerajaan, dan juga krisis moneter tanpa nilainya pernah jadi nol. Jadi, di tengah ketidakpastian ekonomi sekarang ini, aset mana lagi yang bisa saat ini? Ya jawabannya emas gak sih? Karena aset lain kayak kripto itu harganya bisa naik turun drastis banget. Saham juga bisa anjlok ya kalau ekonomi negara macet, tapi emas dia cenderung bakal stabil setiap periode. Kalau tadi di chapter pertama gue bahas argumen pro-nya, nah di chapter kedua gue bakal bahas argumen kontranya. Kenapa lo harus hati-hati kalau mau beli emas di 2026. Meski sebenarnya itu belum telat ya buat beli di 2026 nih, tapi gue gak menyarankan kalau lo beli karena FOMO. Misalnya nih lo asal beli emas antam di harga 3 juta pakai duit kaget kayak THR. Karena biasanya pas THR cair nanti, godaan buat impulsif buying emas itu makin gede karena lo ngerasa lagi pegang banyak duit. Tapi masalahnya kalau lo beli tanpa fondasi pengetahuan yang cukup, itu lo bukannya untung, lo malah bisa boncos, apalagi ada biaya-biaya lainnya ya kayak spread, biaya admin yang mana mungkin lo harus nunggu dulu kan sebelum lo bisa buyback dengan harga yang sama. That's why di sini gue bakal jelasin 3 resiko nyata yang harus lo perhitungkan, yang harus lo pikirin sebelum lo decide buat beli emas. Yang pertama, resiko beli di pucuk. Beli aset apapun pas harganya lagi mahal banget kayak sekarang, itu jelas berbahaya, itu jelas beresiko. Harganya itu rawan turun, kena koreksi karena banyak investor besar yang jualan emas buat ambil untung. Emas fisik itu punya selisih harga jual beli sekitar 5-10%. Jadi kalau lo beli emas, detik itu juga harga belinya bisa minus 10%. Nah, biar lo bisa balik modal atau untung, harga emas itu harus naik dulu minimal 6-11% buat nutupin selisih tadi. Dan itu jarang terjadi dalam waktu singkat. Makanya emas itu biasanya jadi investasi jangka panjang. Kalau lo beli emas hari ini tapi bulan depan udah dijual lagi karena butuh duit, kemungkinan besar lo bakal rugi. Yang kedua, jebakan aset malas atau opportunity cost. Emas itu nggak menghasilkan bunga atau dividen. Artinya kalau lo mau nikmatin keuntungan dari emas, caranya adalah dengan dijual doang. Nah, begitu emas yang lo jual buat ambil untung, aset lo habis, lo udah nggak punya emasnya lagi buat muterin uang di masa depan. Sekarang coba kita bayangin ya bedanya sama obligasi atau saham. Di SBN nih misalnya ya, lo bisa dapat keuntungan sekitar 6,25% per tahun yang masuk ke rekening lo secara rutin. Atau kalau lo taruh di saham, keuntungannya tuh bisa jauh lebih besar juga ya dari 6%. Contohnya nih, misalnya di BBCA sendiri di akhir tahun kemarin bagi dividen interim sebesar 6,77 triliun. Nah, kalau lo punya sahamnya, lo bakal otomatis kecipratan jatah uang tunai dari situ sesuai sama jumlah saham yang lo beli. Enaknya apa? Keuntungan itu bisa lo tarik buat jajan, tapi asetnya tuh masih ada dan masih bisa beranak pinak kasih bunga lagi di bulan depannya. Disinilah letak kerugiannya ketika lo beli emas. Modal lo itu mati di sana. Sementara kalau lo taruh di aset lain, uang lo itu bisa jadi passive income atau cash flow yang rutin ngasih lo income di setiap bulannya. Yang ketiga, resiko cash is king. Kebanyakan orang juga suka lupa ya kalau terjadi resesi parah di mana kondisi ekonomi macet
total, orang itu butuh uang tunai buat makan dan bayar utang, bukan emas. Sekali lagi ya, kalau lagi krisis, orang itu butuh uang tunai, bukan emas. Sejarah mencatat juga ya, seringkali saat awal krisis besar, emas justru dijual massal oleh orang-orang demi dapetin uang tunai. Yang akibatnya, harga emas itu bisa anjlok langsung seketika. Contoh paling dekatnya tuh waktu kita pandemi kemarin ya, 1-2 minggu setelah pengumuman pandemi, harga emas itu di Indonesia langsung anjlok secara bertahap karena orang-orang lebih memilih berburu uang tunai. Jadi, kalau lo nggak punya pegangan uang tunai dan telat ngejual waktu resesi, lo bisa terpaksa jual emas lo di harga murah. Dan yang keempat adalah waspada portofolio paradoks. Sebenarnya harga emas itu naik bisa jadi sinyal kalau ekonomi dunia itu lagi nggak baik-baik aja. Makanya kalau lo lihat penelitian ini ya, harga emas itu punya pengaruh negatif terhadap harga saham. Yang artinya saat emas harganya naik gila-gilaan, biasanya harga saham juga bisa turun atau terkoreksi. Begitu juga sebaliknya. Contohnya kemarin ya, waktu Trump melakukan ancaman ke Greenland, harga emas itu langsung turun. Dan sebaliknya, bursa saham S&P 500 langsung menguat. Jadi bahayanya buat lo apa? Kalau lo sekarang all in emas ya, apalagi pakai duit THR lo nanti, artinya lo cuma menghabiskan uang buat satu aset yang rentan terkoreksi pas ekonomi membaik nanti. Padahal di saat yang sama juga, lo mengabaikan aset-aset produktif lain, kayak misalnya saham blue chip atau reksadana yang mungkin lagi murah gara-gara sentimen pasar yang lagi buruk. Apa gunanya juga kan punya emas kalau aset allocation-nya aja gak benar di saham yang lain dan malah rungkat juga. That's why supaya THR lo nanti gak cuma numpang lewat doang karena lo impulsif belanja atau lo malah nyangkut di aset yang salah gara-gara FOMO beli emas, lo bisa belajar cara kelola keuangan dengan benar selama bulan Ramadan nanti dan juga Lebaran nanti. Kebetulan 1% juga lagi ada kolaborasi sama Blue by BCA Digital. Kita lagi ada program yang namanya Blue Academy Financial Maturity Journey. Sekarang kita udah sampai di batch 19 dengan tema THR Survival Kit, strategi dan workshop praktis untuk mengatasi krisis keuangan di periode Ramadan dan juga Lebaran. Tema ini cocok banget ya buat lo yang akan menjalani bulan puasa, bulan Ramadan dan merayakan Lebaran nanti dalam 1-2 bulan ke depan. Kita juga personally mau say thanks buat 1000 lebih teman-teman yang kemarin daftar di batch 17 dan 18, yang mana kalau dijumlahin total udah lebih dari 25.000 pendaftar dan 10.000 alumni yang ikut program ini. Dan program ini 100% gratis. Jadi kalau lo tertarik buat daftar, langsung aja daftar di link yang ada di layar atau cek description box yang udah gue taruh di sana infonya. Oke, silakan bisa dicek ya. Setelah lo tahu kalau potensi emas itu gede, tapi resikonya juga gak main-main, pertanyaan sekarang adalah, gimana nih caranya gue beli emas biar tetap aman dan cuan? Jawabannya adalah ubah cara beli lo. Ini ada 3 strategi yang bisa jadi acuan ya kalau lo mau masuk ke emas di tahun 2026 ini. Pertama, porsi maksimal 10-15%. Jangan sampai all in. Banyak pemula yang masih suka salah kaprah ya. Mentang-mentang emas lagi naik, semua tabungannya dikonversi jadi emas, dan ini bahaya banget. Kalau lo lihat data negara-negara pembeli emas terbesar tadi, meskipun China dan Brazil borong emas 10-an ton, kalau lo lihat grafik batangnya ya, cadangan emas mereka itu porsinya kecil banget dibanding uang kertas atau devisa mereka. Artinya apa? Negara aja nggak all in di emas, mereka cuma jadiin emas itu sebagai pengaman. Jadi sebaiknya kalau mau aman, spend ke emas maksimal cuma 10-15% dari total kekayaan lo, dan sisanya sebar ke instrumen liquid kayak SBN atau reksadana biar cash flow lo itu tetap aman. Jadikan emas murni ini sebagai asuransi ya, bukan sebagai mesin pencari cuan pertama. Yang kedua, wajib DCA, dollar cost averaging. Khusus buat lo yang mau pegang uang THR nanti, sebaiknya jangan langsung habisin jatah THR lo buat beli emas sekaligus di satu hari. Kenapa? Karena ada resiko harga di pucuk tadi. Dan solusinya, lo bisa pakai taktik DCA atau dollar cost averaging. Buat lo yang belum tahu, DCA itu simpelnya adalah strategi nabung rutin dengan nominal rupiah yang sama. Misalnya nih, lo budgetin 5 juta per bulan untuk beli emas selama 12 bulan ke depan. Kalau harga emasnya naik, lo bakal seneng banget ya karena aset lo yang udah beli itu ikutan naik. Tapi kalau emasnya turun, lo juga senang karena lo bisa dapat emas lebih murah di pembelian bulan berikutnya. Dengan cara ini, lo nggak perlu pusing mikirin kapan waktu terbaik buat beli ya, karena harga rata-rata lo bakal terjaga di tengah-tengah. Yang ketiga, tahan napas panjang, minimal 5-10 tahun. Kalau lo invest di emas, berarti lo harus siap nyimpennya selama 5-10 tahun ke depan. Kenapa? Karena tadi ya, ada selisih harga jual beli sekitar 5-10%. Jadi, kalau lo beli emas untuk dijual tahun depan, itu resikonya terlalu besar. Untungnya bisa jadi lebih kecil,
harganya juga bisa naik lebih besar karena ya sekarang aja udah 2 kali lipat kan ya dibanding tahun kemarin. Makanya disinilah hukum uang dingin juga berlaku. Pastikan uang yang lo pakai beli emas itu adalah uang dingin yang rela lo lupakan. Jangan pakai dana darurat, jangan juga pakai dana THR ya yang lo gunain tuh buat mudik, apalagi uang buat nikah tahun depan. Biarkan waktu yang bekerja dan naikin nilai emasnya. Selain dari itu, kalau lo juga mungkin masih mikir-mikir ya buat beli emas, lo bisa juga coba cek alternatif kayak SBN atau obligasi. Karena kalau tujuan lo sebenarnya buat cari aman tapi pengen dapat pemasukan rutin bulanan, emas itu sebenarnya bukan jawabannya. Mending lo bisa cek SBN retail. Dan kenapa ini jadi lebih logis? Karena stabil ya, dijamin negara, tapi bedanya SBN itu ngasih kupon bunga setiap bulan. Jadi ibaratnya dengan teknik ini uang lo itu nggak mati ya di berangkas. Dan sekali lagi sesuaikan aja sama kebutuhan cash flow lo dan sesuaikan juga dengan profil resiko lo tuh kayak gimana. At the end of the day, kalau kita tarik kesimpulannya ya, apakah telat beli emas di tahun 2026? Jawabannya adalah belum, selama tujuan lo itu masih benar. Kalau lo beli emas dengan harapan bisa cepet kaya dalam semalam, gue saranin mending lo skip aja, karena kekayaan sejati itu nggak datang dari diem-dieman nunggu harga emas naik. Di 1% kita percaya ya, kalau lo pengen menikmati hidup dengan harta yang cukup, fondasinya adalah lo harus gerakin roda ekonomi lewat apa yang lo bisa lakuin. Yang mana di sini kalau kita sebut biasanya dengan istilah value creation. Lo harus ngasih value ke masyarakat, lo harus ngasih value ke ekonomi. Misalnya kerja yang benar, buka bisnis, dan juga melakukan hal-hal produktif lainnya yang ngasih dampak ke masyarakat. Makanya kalau lo lihat di kurikulum kita ya, fondasi paling bawah itu adalah survive. Pastiin dulu lo bisa makan yang layak, tagihan dapur, listrik, air udah dibayar ya, dan bulanan lo itu udah aman. Baru deh di atasnya ada safety net and risk management. Nah disitulah tempatnya beli emas. Jadi simpelnya, jangan coba investasi emas kalau urusan survive aja belum beres. Tapi kalau lo beli emas buat melindungi hasil kerja keras lo tadi, biar gak dimakan inflasi dan supaya hidup lo di masa depan lebih tenang, maka emas adalah kendaraan terbaik buat lo. Jadi ingat ya, investasi terbaik itu bukan cuma soal beli apa, tapi seberapa paham lo sama apa yang lo beli. Ambil yang bermanfaat, buang yang ribet, dan tetap enjoy jalanin hidup. Dan buat lo yang tertarik, daftar Blue Academy Financial Maturity Journey Batch 19 yang mana topiknya kita bahas soal THR, langsung aja lo bisa daftar di link yang udah gue taruh di description box ya. Karena di sini juga jumlah pendaftarannya terbatas ya. Jadi amanin slot kursi lo sebelum kehabisan sama peserta yang lain. Dan kalau lo suka video-video kayak gini, gue juga punya rekomendasi ya. Lo silakan bisa pilih aja video yang sebelah kiri atau sebelah kanan, silakan pilih sesuai dengan minat lo. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.